Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Kiranya damai dan kasih Tuhan memenuhi hati kita hari ini. Sebelum memulai aktivitas, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang kehidupan seorang yang mengalami perubahan total oleh kasih karunia Tuhan. Seorang yang dahulu membenci pengikut Kristus, tetapi kemudian dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dialah Paulus. Renungan pagi ini mengingatkan kita bahwa tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dipulihkan. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap sehingga Tuhan tidak sanggup mengubahnya. Mari kita membaca bersama Kisah Para Rasul 9 ayat 3-5. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Sahabat terkasih, sebelum bertobat, Paulus yang saat itu masih bernama Saulus adalah seorang yang sangat keras terhadap orang percaya. Ia menyetujui ketika Stefanus dilempari batu sampai mati. Ia mengejar orang Kristen dari kota ke kota. Ia merasa dirinya benar. Ia merasa sedang membela agama. Tetapi ternyata di tengah semangat agamanya, hatinya jauh dari Tuhan. Betapa sering manusia terlihat rohani di luar, tetapi sebenarnya tidak mengenal hati Tuhan. Bisa aktif pelayanan, bisa rajin ibadah, tetapi hidup tanpa kasih, tanpa pengampunan, tanpa kerendahan hati. Saulus berpikir dirinya sedang melayani Tuhan, padahal ia sedang melawan Tuhan. Namun luar biasanya, Tuhan tidak langsung membinasakan Saulus. Tuhan justru mendatanginya. Sahabat terkasih, ini kasih karunia. Kalau Tuhan memperlakukan kita berdasarkan kesalahan kita, mungkin tidak ada satupun dari kita yang layak berdiri hari ini. Tetapi Tuhan penuh belas kasihan. Di perjalanan menuju Damsyik itu, cahaya Tuhan menyinari hidup Saulus. Seketika ia rebah. Suara Tuhan berbicara kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Mari perhatikan sesuatu yang indah di sini. Ketika Saulus menganiaya jemaat Tuhan, Tuhan Yesus berkata, "Engkau menganiaya aku." Artinya Tuhan begitu menyatu dengan umatnya. Tuhan tidak tinggal diam ketika anak-anaknya terluka. Mungkin pagi hari ini ada salah satu dari kita yang merasa sendirian, merasa disakiti, difitnah, diremehkan, dikhianati. Mari kita ingat, Tuhan melihat semuanya. Air mata orang percaya tidak pernah diabaikan Tuhan. Saulus kemudian bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan Tuhan Yesus menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Sahabat terkasih, titik perubahan hidup selalu dimulai ketika seseorang sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan Yesus. Bukan sekedar tahu tentang Tuhan, bukan sekedar ikut ibadah, bukan sekedar tradisi agama, tapi benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Perjumpaan itu mengubah hati Saulus secara total, dari pembenci menjadi pengasih, dari penganiaya menjadi pemberita Injil. Inilah kuasa Tuhan. Dan kabar baiknya, Tuhan yang mengubah Saulus adalah Tuhan yang sama hari ini. Mungkin ada orang yang kita pikir tidak mungkin berubah. Terlalu kasar, terlalu jahat,
terlalu keras hati, terlalu tenggelam dalam dosa. Tetapi Tuhan sanggup mengubah siapapun, karena pertobatan bukan hasil kekuatan manusia, melainkan pekerjaan kasih karunia Tuhan. Sahabat terkasih, setelah perjumpaan itu, Saulus menjadi buta selama 3 hari. Tuhan sedang menghancurkan kesombongannya. Dulu ia merasa paling benar. Dulu ia merasa paling tahu. Kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami masa gelap supaya kita belajar bergantung kepadanya. Ada orang yang baru sungguh mencari Tuhan ketika sakit, ketika usahanya jatuh, ketika ditinggalkan, ketika kecewa, ketika tidak lagi mampu mengandalkan diri sendiri. Tuhan bisa memakai lembah kehidupan kita untuk menyelamatkan jiwa kita. Lalu Tuhan mengutus seorang bernama Ananias untuk datang kepada Saulus. Ini juga indah. Tuhan memakai orang biasa untuk memulihkan hidup seseorang. Jangan pernah merasa hidup kita tidak berarti. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang menunggu kasih Tuhan melalui hidup kita. Satu doa kita bisa mengubah orang lain. Satu perhatian kecil bisa menyelamatkan hati seseorang. Satu kalimat penghiburan bisa dipakai Tuhan memulihkan hidup. Ketika Ananias mendoakan Saulus, firman Tuhan berkata sesuatu seperti selaput jatuh dari matanya, dan ia dapat melihat kembali. Sahabat terkasih, bukan hanya mata fisiknya yang terbuka, mata rohaninya juga dibukakan. Dan itulah mujizat terbesar, hati yang diubahkan. Banyak orang ingin mujizat besar, tetapi mujizat terbesar sebenarnya adalah hidup yang bertobat. Karena tidak ada yang lebih sulit daripada mengubah hati manusia. Pagi hari ini, mari kita belajar 3 hal penting dari pertobatan Paulus. Yang pertama, tidak ada orang yang terlalu jauh untuk diselamatkan Tuhan. Saulus adalah penganiaya jemaat, tapi Tuhan tetap memanggilnya. Mungkin kita merasa masa lalu terlalu buruk, penuh kegagalan, penuh dosa, penuh penyesalan. Tetapi kasih Tuhan lebih besar daripada masa lalu kita. Tuhan tidak melihat siapa diri kita dahulu. Yang kedua, pertemuan dengan Yesus selalu mengubah hidup. Kalau seseorang mengaku bertemu Tuhan, tapi hidupnya tidak berubah, ada yang salah. Pertobatan sejati menghasilkan perubahan. Cara bicara berubah, cara berpikir berubah, cara memperlakukan orang lain berubah. Prioritas hidup berubah. Saulus yang dahulu membawa ancaman, sekarang membawa Injil keselamatan. Yang ketiga, Tuhan bisa memakai masa lalu kita untuk kemuliaannya. Paulus tidak bisa menghapus masa lalunya, tapi Tuhan menebus hidupnya dan memakainya secara luar biasa. Kadang kita malu dengan masa lalu kita, tetapi di tangan Tuhan, luka bisa menjadi kesaksian, kegagalan bisa menjadi pelajaran, air mata bisa menjadi pelayanan. Tuhan ahli mengubah sesuatu yang rusak menjadi indah. Sahabat terkasih, mungkin pagi ini Tuhan sedang mengetuk hati kita. Apakah kita sungguh mengenal Tuhan? Apakah hidup kita sudah berubah? Apakah hati kita masih keras? Apakah kita masih hidup dalam kepahitan, dosa, kesombongan, atau pemberontakan? Hari ini Tuhan masih memanggil, datanglah kepadaku. Jangan menunggu besok, karena hidup bisa berubah dalam satu perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita menutup renungan pagi ini dengan doa.
Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar bahwa tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dipulihkan oleh-Mu. Engkau sanggup mengubah Saulus menjadi Paulus. Engkau juga sanggup mengubah hidup kami. Ampuni karena selama ini hati kami keras. Ampuni karena kami hidup jauh dari kehendak-Mu. Bentuklah hidup kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Bukakan mata rohani kami, supaya kami hidup benar di hadapan-Mu. Pakailah hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati setiap orang yang mendengarkan renungan ini. Berikan kekuatan, damai sejahtera, kesehatan, dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, Tuhan sanggup mengubah hidup siapapun, dari penganiayaan menjadi pelayan Tuhan. Kasih karunia-Nya tidak pernah gagal. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.